Assalamualaikum سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والثبات والمقام صلى الله على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة الكرام وعلى آله وصحبه وعلى التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يشاءون فيه المؤمنون إلى يوم يساقون فيه المؤمنون إلى الخلود والسلام أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقواه واعلموا أن الجنة عندت لمن اتقوا الله فهي مسيره ومثواه واعبدوا الله مخلصين له الدين ولا تتبعوا أهواءكم وأنفسكم والشياطين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم أهلكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang paling utama yang disampaikan juga puji akhir dari rahmat serta salam yang mulia dibacarakan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa mendoakannya kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan juga yang turut-turut juga kepada ajaran dia yaumil qiyamah. Hadirin jamaah rahimakumullah, di hari yang mulia pada Jumat yang dijuluki sebagai Sayyidul Ayyam, beradanya hari ini, marilah kita bersyukur atas nikmat terhitung dari Allah yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan kesehatan. Melalui mimbar ini pula kami ingin mengajak dan berwasiat khususnya kepada diri saya pribadi, marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga dan melaksanakan semua perintah, dan pada saat yang sama kita tinggalkan aneka macam larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Hanya dengan cara inilah insya Allah kita akan memperoleh ketentraman dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada suatu ketika nanti manusia akan menghadapi suatu yang sangat mencekam dan menakutkan. Di saat itu manusia dikumpulkan pada mahsyar kelak pada hari kiamat. Jarak di antara matahari dan manusia sangat dekat, sehingga yang dirasakan adalah kepanasan luar biasa. Air keringat mereka bercucuran mengalir, tidak hanya membasahi sekujur tubuh, namun bisa sampai membanjiri tubuh masing-masing sesuai dengan amal masing-masing saat hidup di dunia. Ada yang membanjiri seseorang sendiri mata kaki, tapi tidak sedikit juga yang sampai menenggelamkan mereka. Hal tersebut dikarenakan amal kejelekan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Pada suatu
Pada situasi demikian, ada beberapa golongan yang memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keadaan yang menakutkan tersebut. Siapa mereka? Tidak lain adalah mereka yang disebabkan oleh Rasulullah SAW. Sab'atu yadlimuhumullahu bihi yawma la dhillu illa dhilluh. Imamu adilun wa syarrun nisa fi ibadatil ghairillah ila akhirih. Artinya ada 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka di dalam naungan Allah pada hari ini. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertama, pemimpin yang hadir. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam beribadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, seseorang yang hatinya tergantung di dalam masjid ketika ia berada di luar masjid hingga ia kembali lagi ke masjid. Dan yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah. Yang kelima, seseorang yang berpikir atau ingat Allah dalam kesunyian, lalu kedua matanya mengalir air mata. Yang keenam, seorang lelaki yang digoda oleh perempuan berkedudukan tinggi, berlimpah harta dan cantik jelita, lalu laki-laki itu menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, merahasiakan amalnya sehingga seolah-olah tangan dirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keterbatasan waktu lembar ini kami tidak akan menguraikan satu persatu tentang 7 golongan di atas. Kami hanya ingin sedikit fokus kepada golongan ketiga saja, yang syabun nasya'a fi ibadatillah. Golongan pemuda yang hidupnya tumbuh dan berkembang untuk selalu beribadah, mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari kiamat kelak Allah akan memberikan apresiasi yang besar kepada para pemuda yang tekun beribadah. Kenapa? Karena banyak pemuda biasanya memang selalu cenderung rawan menjauhi dari hal-hal positif yang bersifat mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit mereka mengabdi atau mengikuti kesenangan bahwa nafsunya sendiri. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pemuda rajin beribadah yang kelak akan memperoleh naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak mudah, perlu tekad yang kuat dan didasari dengan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pribadinya menjadi hobi, yaitu kesenangan yang pada dirinya mereka merasa menjadi kebutuhan dalam melaksanakan ibadahnya. Kita seorang hamba dalam pengabdiannya kepada Allah merasa sebagian kebutuhan, maka kebutuhan hidupnya di dunia akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberkahi rezeki
oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diberi taufik dan hidayah juga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi wa lakum wa jazakumul karim wa innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala barakati yaumil jum'ati aksara min anfusa. Fas'alullaha ta'ala fihi bi ghayati tawaddu'i wa tadammul hidayah wal afiyata wa husnal mubarak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wadhkuru ni'matallahi 'alaikum washkuruha fa in shakartum la yazidannakum ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allah ya'muru wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. إن أردنا إلا
Alhamdulillah baik kaum muslimin muslimat. Dari tadi sebetulnya 11 menuju ke kawasan Masjid At-Taqwa, tepatnya dalam rangka menjalankan ibadah sembahyang Jumat nih di hari ini. Mudah-mudahan di hari Jumat yang aktivitasnya mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu. Ini adalah posisi USM kaum muslimin wal muslimat yang sudah menyaksikan jam sembahyang Jumat. Mohon maaf dalam peribatannya mengganggu aktivitas kepada rekan kaum muslimin seperti yang melihat jalannya. Mohon maaf dan tidak masih ada sama manusia 17 Bapak standby monitor nanti perkembangan selanjutnya saya akan tunjukkan. Assalamualaikum.